Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, kesehatan, keimanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam hidup kita. Dialah sumber satu-satunya dalam hidup kita, menjadi sumber kekuatan yang luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang petunjuknya bagaikan matahari di siang maupun di malam hari, sehingga terang benderang menembus hati sanubari. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya selalu dirahmati dan diberikan cahaya yang selalu menerangi di kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tausiah dengan judul berhati-hatilah dalam berkata. Seringkali kita mendengar orang mengatakan bahwa ucapanmu adalah doamu. Oleh karena itu, kita hendaklah berhati-hati dalam berbicara, dalam berkata. Karena dalam kehidupan kita disadari atau tidak disadari, kita kadang melakukan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak seharusnya. Seperti kata-kata yang diungkapkan oleh para pelajar pada zaman sebelum corona terjadi. Mereka sering bercanda bahwa kepengin, katanya, semua kalender ini bertanggal merah. Bertanggal merah. Akhirnya terjadi selama sebulan, 3 bulan ini, kalender yang berwarna hitam atau hijau menjadi warnanya merah, tidak bisa masuk sekolah semuanya. Ini karena ucapan adalah doa. Karena itu hati-hatilah kita. Jangan mudah berkata hal-hal yang kira-kira membahayakan. Karena ucapanmu adalah doamu. Hati-hatilah berucap, karena malaikat mengaminkan doamu. Nah, ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa banyak sekali yang kita lihat bagaimana seorang ibu berkata kepada maling kundang, jadilah batu, maka jadi batu. Banyak kisah yang menjadi pelajaran buat kita. Karena itu setiap ucapan yang keluar dari bibir, apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ucapan itu tidak bisa ditarik kembali. Kebetulan ataupun tidak, itulah faktanya. Ada beberapa hal yang terjadi di dunia ini. Yang terjadi di dunia ini di mana orang tersebut sembarangan nama Tuhan, mengalami kematian yang tidak wajar. Orang yang sembarangan menyebut nama Allah, nama Tuhan, akan mengalami atau mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh adalah John Lennon, di mana saat interview dengan America Magazine tahun 1966 ia berkata,
kekristenan adalah akan berakhir dan hilang. Saya tidak perlu menjelaskannya. Namun mengajarkannya sangatlah sederhana. Hari ini kita jumpai kemudian Presiden Brazil pernah berkata, bila saya mendapatkan 500.000 suara dari anggota partainya, maka tidak ada yang dapat mendepaknya dari kursi kepresidenan, bahkan Tuhan sekalipun. Dan benar bahwa ia mendapat lebih dari 500.000 suara, tapi sehari sebelum peresmian jabatannya, ia sakit dan meninggal. Seorang artis dari Brazil bernama Cazuza, dalam penampilannya sambil mengisap cerutu, ia menyeburkan ucapan cerutunya ke udara sambil berkata, Tuhan, ini untukmu. Pada umur 32 tahun ia meninggal karena kanker paru dalam kondisi yang sangat mengerikan. Seorang vokalis namanya Bon Scott, dalam salah satu lagunya di albumnya pada tahun 1979 mengatakan, jangan hentikan aku sedang asik berjalan ke neraka. Pada tanggal 19 Februari 1990, Bon Scott ditemukan meninggal dunia karena tersentak oleh muntahannya sendiri. Juga masih banyak contoh-contohnya. Kapal Titanic misalnya tahun 1912, kapal ini dirancang sedemikian rupa dan dilengkapi dengan fasilitas canggih pada waktu itu. Sang pembuat kapal, Lord William Pearl, berkata dengan bangganya, kapal ini tidak akan tenggelam bahkan oleh tangan Tuhan sekalipun. Kapal ini melakukan pelayaran dengan berangkat dari pelabuhan Salt dengan tujuan Amerika dengan mengangkut 2.224 penumpang awak kapal. Pada hari keempat pelayaran Titanic di Samudra Atlantik Utara, kapal tersebut menabrak gunung es, kemudian terbelah dua sebelum tenggelam ke dasar Samudra Atlantik yang dingin. Ironisnya kapal ini baru memulai pelayaran yang pertama dan tenggelam bersama sang pembuatnya. 1.500 orang dinyatakan tewas dan mengapung di Samudra Atlantik yang dingin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa-peristiwa itu kita harus bisa merefleksi dan mengambil pelajaran. Banyak orang yang tak menyadari bahwa setiap ucapan yang keluar dari bibirnya adalah doa-doanya. Jika Anda mengucapkan kata-kata yang baik, maka berkatalah yang Anda akan tunai. Jika Anda mengatakan kata-kata yang baik, maka berkatalah yang Anda akan tunai. Tetapi jika Anda mengucapkan kata-kata yang jahat, maka kutukkanlah yang Anda akan tunai. Karena itu berhati-hatilah jika ucapan bibirmu menyebut nama Allah. Ingat bahwa nama itu penuh dengan kuasa.
kuasa untuk mematikan dan juga kuasa untuk menghidupkan. Nama itu adalah nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Maka itu tidak dapat diucapkan dengan sembarangan. Karena ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu merupakan kunci menuju surga Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Miftahul Jannah La ilaha illallah. Kuncinya surga adalah kalimat La ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir kalimat, di akhir hidupnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Mangkana akhiruhu yaqulu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dijamin masuk surga. Jadi ucapan adalah bukan hanya sekedar kata, tapi ia memiliki makna yang cukup luar biasa. Rasulullah mengajarkan kepada kita ucapkan Assalamualaikum jika bertemu dengan saudara kita. Assalamualaikum artinya semoga kamu selamat. Artinya bahwa ucapan ini berpengaruh kepada nasib Anda. Jika Anda menjawabnya Waalaikumsalam, maka nasib Anda akan selamat. Dan itu banyak sekali dibuktikan. Maka menjawab Waalaikumsalam hukumnya adalah wajib. Sedang mengucapkan Assalamualaikum hukumnya adalah sunnah. Karena itu maka sangat dianjurkan untuk semua kaum muslimin wabil khusus agar mampu menjaga ucapannya kepada orang lain. Nah, jangan sampai kita lolos mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif sehingga terjadi pada diri Anda hal-hal yang negatif. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang positif sehingga terjadi pada diri Anda hal-hal yang positif. Alangkah ruginya jika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif tersebut, dan itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Karena ucapanmu adalah doamu. Hati-hatilah berucap, karena malaikat mengamini doamu. Kullu kalam ad-du'a. Setiap ucapan adalah doa. Setiap dari kita sungguh-sungguh mempunyai penjaga namanya malaikat. Ia akan mengikuti kita kemanapun dia pergi. Tak peduli ke tempat ramai maupun sepi. Ia akan tetap mengikuti kita. Walau kita tak menyadarinya. Malaikat-malaikat tersebut mempunyai tugas khusus untuk mencatat segala amal yang kita lakukan di dunia ini. Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Bahkan setiap kata yang kita ucapkan, malaikat itu pun mencatatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Qaf ayat 17-18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'ida ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yaitu ketika kedua malaikat mencatat amal perbuatannya. Seseorang duduk di sebelah kanan
dan yang lainnya duduk di sebelah kiri. Tiada satupun ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat yang mengawas yang hadir. Maka berhati-hatilah dengan ucapanmu, karena ternyata malaikat tak hanya mencatat apa yang Anda katakan, tapi malaikat pun mengaminkan apa yang Anda katakan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam kita berdoa kepada Allah, jangan kita berdoa untuk diri sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mendoakan atas diri-diri kalian kecuali dengan kebaikan. Karena sesungguhnya para malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita berdoa, jangan sampai kita salah. Ini. Masya Allah. Summa na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ucapan-ucapan itu adalah doa, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu kalimat-kalimat istimewa, di antaranya adalah surat Al-Ikhlas. Bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka sama dengan dia membaca Al-Quran seluruhnya. Pahalanya seperti orang membaca khatam Al-Quran 1 kali. Bahkan siapa yang istiqomah dalam baca surat Al-Ikhlas, ini sahabat Nabi Muhammad SAW didatangi 70.000 malaikat saat meninggal dunia. Rasulullah SAW pada suatu ketika bersabda, demi Allah yang jiwaku di genggamannya, sungguh Qul huwallahu ahad itu tertulis di sayap malaikat Jibril. Allahu somad itu tertulis di sayap malaikat Mikail. Lam yalid walam yulad itu tertulis di malaikat Israel. Walam yakul lahu kufuwan ahad itu tertulis pada sayap malaikat Israfil. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Rasulullah Isra ke langit, saya melihat di ars ada 360 pilar dan jaraknya jauh antara satu pilar ke satu pilar yang lainnya, yaitu 300.000 tahun perjalanan. Pada pilar-pilar tersebut terdapat padang pasir yang jumlahnya 12.000 dan luasnya setiap satu pandang seluas dari timur ke barat. Pada setiap pandang itu terdapat 80.000 malaikat yang mana semuanya membaca surat Al-Ikhlas. Setelah selesai mereka membaca surat Al-Ikhlas tersebut, mereka berkata, wahai Tuhan kami, sungguhnya pahala dari bacaan ini kami berikan kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas, baik laki-laki maupun perempuan. Masya Allah. Oleh karena itu kita ucapkan yang baik terus. Riwayat Anas bin Malik juga merekam kisah berkait dengan surat Al-Ikhlas. Suatu ketika 70.000 malaikat diutus datang kepada seorang sahabat di Madinah yang meninggal. Kedatangan malaikat itu hingga meredupkan cahaya matahari. 70.000 malaikat itu diutus hanya karena almarhum sering membaca surat Al-Ikhlas. Anas bin Malik saat itu bersama Nabi Muhammad SAW di Tabuk merasakan cahaya matahari yang redup. Tidak seperti biasanya, dan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad memberitahukan kejadian yang sedang terjadi di Madinah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sewaktu sakit sehingga dia meninggal, maka tubuhnya tidak akan membusuk di dalam kuburnya. Akan selamat dia
dari kesempitan kuburnya, dan para malaikat akan membawanya dengan sayap mereka melintasi titian Shiratal Mustaqim menuju surganya. Hadis riwayat Qurtubi. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga kita menjadi orang yang hati-hati dalam mengucapkan kata-kata. Lebih baik kita banyak berpikir dan banyak berzikir daripada kita banyak ngomel, banyak ngomong hal-hal yang kira-kira akan membahayakan kehidupan diri kita, keluarga kita, ke masyarakat kita. Ya, kita harus berkata yang positif. Insya Allah hasilnya akan positif. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya tentu dari saya yang maha dhaif, tentu dari saya yang betul-betul dhaif. Saya memohon kepada Allah yang maha kuasa, yang maha pengampun. Ampunilah dosa saya ya Allah. Ampuni keluarga saya ya Allah. Ampuni keluarga ayah ibu saya ya Allah. Ampunilah kaum muslimin muslimat yang masih ingin terus belajar berkata baik. Sebaik-baik kata adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sebaik-baik kata adalah kata yang membawa kedamaian, islah antara sesama, kata yang mengajak kepada kebaikan, yaitu kata yang dibalut oleh bingkai al-hikmah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus belajar menjaga lisan dan ingat bahwa malaikat Raqib Atid senantiasa bersama kita dan mencatat apa yang kita perbuat. Ucapanmu adalah doamu. Jangan sampai terkena sebuah kata-kata, ucapanmu adalah harimaumu, mulutmu adalah harimaumu. Apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf. Sekali lagi, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Burung pipit dari Mandalawangi, berhubung waktu sudah sempit, saya undur diri. Jangan lupa subscribe dan like serta share kepada teman Anda jika tausiah ini bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dilihat lagi di YouTubeku, apa di channel YouTubeku. Tulisan subscribe berwarna merah. Jika berwarna merah, segera klik agar menjadi warna hitam seperti ini. Jika sudah berwarna hitam seperti ini, jangan diklik lagi. Terima kasih. Semoga barokah di dunia wal akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.